Presiden Prabowo Subianto menargetkan 60.000 koperasi Desa Merah Putih sudah beroperasi penuh di akhir Desember tahun ini. Program Kopdes Merah Putih telah diluncurkan pemerintah sejak 2025 dengan target 81.000 Kopdes di seluruh Indonesia. Prabowo menyebut, pada Maret-April ini sekitar 25.000 Kopdes ditargetkan akan berfungsi dan jumlahnya terus bertambah hingga mencapai minimal 60.000 unit di akhir tahun. Pemerintah juga memperkuat program ini melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 yang mengarahkan dana desa agar fokus pada pengembangan Kopdes Merah Putih sehingga nantinya koperasi mampu beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan koperasi desa ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi di tingkat desa. Pak Ustadi selaku Kepala Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, berkaitan dengan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV kondisi sejauh mana dukungan dari masyarakat Putat terhadap rencana berdirinya gerai Koperasi Merah Putih tadi, Pak Ustadi, silakan. Terima kasih pada Mas Imam, Mas Puji untuk program gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Putat ini. Alhamdulillah proses tahapan ini bisa berjalan dengan lancar dan legalitas untuk teknis pendirian alhamdulillah diawali dengan Musdesus. Pemerintah desa menghadirkan lembaga badan permusyawaratan desa, perangkat desa, dan lembaga-lembaga struktural lainnya untuk perencanaan lokasi. Alhamdulillah tidak ada masalah apapun. Artinya dari Musdesus pertama itu selesai, nggak ada masalah, nggih. Selesai, tidak ada masalah dan dari clear. Nggih. Artinya nggak sampai muncul Musdesus kedua dan sebagainya, nggih. Tidak. Oh, iya. Kemudian yang berikutnya setelah Musdesus itu clear, perlu kami laporkan bahwa untuk pengerjaan ini adalah kebetulan tanah yang digunakan itu adalah tidak tanah yang dilindungi untuk kegiatan pertanian, karena lokasi tersebut sudah sejak dulu adalah bekas gedung gudang tani yang saat itu semua desa adalah punya gudang itu. Kemudian untuk kegiatan pelaksanaannya memang Desa Putat ini ditangani langsung dari Kodim, ditangani langsung dari Kodim, tidak swakelola. Jadi tugas kami adalah hanya pengawasan proses perjalanan pembangunan itu saja. Jadi yang pasti saya simbolkan di Desa Putat ini aman dan lancar. Kemudian untuk penjelasan lain kaitannya dengan dampak-dampak gerai ini, juga sudah saya gelar untuk sosialisasi kepada masyarakat, karena yang diisukan oleh masyarakat sebelumnya, sebelum mendapatkan penjelasan dari pemerintah desa adalah nanti akan mematikan UMKM lingkungan, warung-warung lingkungan. Seiring dengan berita isu-isu dari masyarakat seperti itu, sehingga pemerintah desa ini melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kami jelaskan bahwa sekalipun teknis kerja koperasi itu juga belum detail, tapi yang pasti koperasi itu nanti kerjanya adalah sistem grosir.
Artinya koperasi ini nanti menampung dari hasil pertanian masyarakat, kemudian untuk kebutuhan sembako dan kebutuhan yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, nanti koperasi itu menjual grosir ke warung-warung kanan kiri lingkungan, sehingga masyarakat tetap bisa belanja dengan harga yang murah karena koperasi juga untuk anggota, betul. Sehingga nanti koperasi menjual ke warung dengan harga yang murah, terus masyarakat dipastikan juga murah karena belanja dari koperasi yang murah. Karena pemerintah desa ini mengharapkan untuk ekonomi nanti bisa berputar-putar, masyarakat merasa ada peningkatan ekonomi sementara planning ke situ. Ini. Artinya dari beberapa toko atau warung yang ada di Desa Putat tuh dengan berdirinya gerai itu tidak tersaingi Pak Lurah ya? Tidak tersaingi. Jadi saya tetap akan melindungi warung karena bagaimanapun warung itu adalah juga masyarakat yang juga butuh menggerakkan ekonomi, sehingga kalau nanti kita matikan, jadi tumbuh satu mematikan banyak malah itu. Jadi saya juga akan berusaha bagaimana pengurus nanti bisa mensiasati supaya tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Itu. Juga yang terpenting Pak Lurah disampaikan ke pengurus koperasi KDMP bahwa semakin anggota itunya semakin banyak. Artinya nanti kas atau simpanan wajib dan pokok yang ada di koperasi itu semakin meningkat. Yang kedua, masyarakat yang sudah masuk di anggota nanti di akhir tahun juga mendapatkan SHU Pak Lurah. Jadi yang terpenting gitu nanti. Terima kasih. Jadi sejak awal memang konsep koperasi kita ini harus diperjelas. Karena asas koperasi itu adalah memang dari anggota, oleh anggota kepada anggota. Jadi kalau permodalan ini tidak dari merekrut anggota, saya pastikan koperasi ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu koperasi ini nanti supaya bisa selamat, yaitu harus merekrut sebanyak-banyaknya warga Desa Putat jadi anggota. Termasuk anggota. Dan ini bahkan sudah saya mendahului menjelaskan masyarakat. Ini nanti SHU di endingnya kan ada SHU, sisa hasil usaha. Tapi sisa hasil usaha ini tidak dibagi ke masyarakat, dibagi ke anggota yang sudah masuk. Untuk itu kasihan masyarakat kalau tidak menjadi anggota. Jadi nanti di akhir tahun hanya nonton lah, temannya dapat SHU, sementara yang tidak jadi anggota, belum jadi anggota, tidak punya hak di situ. Ini terima kasih. Ya walaupun ini belum meluas, tapi program ini sudah saya sampaikan pada masyarakat. Doanya, dukungannya mudah-mudahan di Putat ini untuk poin yang perekrutan anggota ini bisa lancar, dan harapan saya ya semua warga yang ada di Desa Putat ini semuanya menjadi anggota supaya koperasinya bisa besar. Ya Pak Lurah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan yang berkaitan dengan warga Desa Putat untuk anggaran baik dari dana desa atau PAD di tahun 2026. Nanti rencananya Putat itu mau membangun apa saja dan di titik mana Pak Lurah? Mungkin Pak Warjo selaku Kadus bisa menambahkan juga. Saya dulu ya nanti. Kebetulan ini Pak Kadus ini adalah sebagai TPK, jadi tahu persis kegiatan yang dilaksanakan di pemerintah desa. Kebetulan pada hari ini adalah rapat untuk penetapan anggaran 2026. Jadi walaupun bagaimana, untuk kebutuhan prioritas desa ini sebenarnya
ini adalah masih di kebutuhan fisik sebenarnya. Kenapa saya tahu masyarakat masih ke fisik? Karena Desa Putat ini sebelum Musdes untuk penetapan anggaran di tingkat desa ini dilaksanakan dulu musyawarah tingkat dusun. Dan di dusun itu kemarin disiapi formulir pengisian poin-poin kegiatan baik itu fisik maupun pemberdayaan masyarakat dan ekonomi. Ternyata dari hasil yang direkap usulan dari bawah itu masih seputar usulan fisik. Karena memang tidak menutup kemungkinan di desa ini memang adalah masih banyak PR tentang lanjutan fisik ya, untuk infrastruktur. Namun bagaimanapun karena kondisi keuangan kita juga harus mematuhi instruksi acuan dari pusat ya, akhirnya kita menyesuaikan dengan keuangan yang ada. Desa. Tapi di tahun 2026 ini ada prioritas yang harus ditangani, yaitu satu adalah untuk normalisasi saluran yang kemarin sebenarnya waktu ada kunjungan Wakil Bupati kemarin pagi di subuh berjamaah di Ayodhya 2 itu saya hanya menyampaikan satu laporan bukan usulan bahwa Desa Putat ini adalah menjadi limpasan air yang dibuang dari Koripan, Lejok ke barat. Sedangkan dulu itu adalah punya saluran sekunder mulai Adipura sampai Serang. Karena terjadi pendangkalan, akhirnya saluran itu ditarik di tengah. Namun di tengah ini untuk upaya pemerintah desa masih banyak keterbatasan. Jadi ada 2 titik yang masih harus dimaksimalkan, yaitu di belakang Ayodhya 2, kemudian pinggir jalan raya lampu Bangju Penganten, kemudian di samping sentrum. Itu teratasi insya Allah. Untuk penyelamatan wilayah Ayodhya 2, perumahan lainnya ini aman, dan persawahan yang saat ini tergenang tidak bisa maksimal untuk pertanian, insya Allah itu nanti bisa dirasakan kalau saluran itu dilaksanakan. Sudah dinormalisasi, tidak tergenang. Saat ini tingkat desa hanya bisa menganggarkan PKTD, jadi kegiatan padat karya yang dianggarkan dari dana desa. Namun Pak Wakil kemarin pagi itu juga menyampaikan supaya itu nanti di-up lagi untuk usulannya. Insya Allah pemerintah daerah nanti akan ada kontribusi untuk membantu kegiatan. Artinya untuk normalisasi tetap membutuhkan dari anggaran PMK Kabupaten Grobogan ya Pak Lurah. Wajib. Karena kalau dana desa juga mampu. Dan kemarin saya laporkan air itu bukan airnya orang Putat. Air itu adalah justru airnya luapan, aliran pembuangan Koripan ke barat menuju Serang. Secara otomatis lewatnya kan Putat. Ini kalau jadi Putat hanya malah terdampak. Kalau ini tidak segera diatasi, bantu oleh PMK, ya secara otomatis pemerintah Desa Putat tidak kuatlah, tidak mampu. Ini kemudian kalau ini ditangani, ini juga selaras atau linier dengan program Pak Bupati Noto Kutong bangun desa. Karena apa? Alun-alun itu dibangun sampai saat ini kan airnya masih banyak. Nah, di antaranya itu mengurai airnya itu ke barat. Nah, kalau ini dibongkar otomatis
mengurangi hutan ya. menjadi Betul. lancar dan alun-alun Kota ini pun sudah juga cepat surut ya. cepat surut. Untuk itu kebutuhan bersama Mas, Iya, kebutuhan kita bersama dan tidak melenceng dari visi misi Pak Bupati. Justru apa yang saya sampaikan tadi mendukung supaya Noto Kuto bangun desanya. Jadi yang mendesak untuk Desa Putat itu saluran itu Pak Lurah ya, yang mendesak ya, yang urgent. Kemudian kalau yang kedua ya sudah dipastikan tanggul, karena ketahanan pangan Desa Putat ini adalah pertanian. Tanggul yang sebelah mana Pak? Oh yang Lusi. Putat itu terpanjang, jadi nyambung Tanggul Koriman, kemudian ke barat. Itu kalau banjir itu luapannya itu terdampak di dusun mana saja Pak Warjo? Semuanya. Yang paling rawan ya nek terdampak semuanya. Karena apa? Karena air masuk di Gebangan secara otomatis juga sampai masuk di dusun baratnya. Sawah-sawah terpono itu malah terakhir jadi tumpuan air dari ini akibat tanggul yang karena tidak bisa melimpas, terus airnya naik masuk di persawahan, masuk di lingkungan pemukiman, dan terakhirnya kan tetap itu sampai idealnya tanggulnya itu seperti apakan Pak Kadus ini? Idealnya itu loh, Terima kasih. Untuk tanggul perbatasan Lusi, idealnya ya harus ditinggikan dan dilebarkan. Kalau itu diambil dari dana desa maupun desa, tak kira nggak mampu lah. Karena panjang tanggul itu mulai dari Gebangan sampai Serang. Jadi cuman mengandalkan anggaran desa, nggak mungkin mampu lah. Cuma sekarang itu bisa juga berkontribusi datang sedikit setiap ada. Untuk tambah selam yang untuk keseluruhan itu ya harus dari daerah minimal. Atau minimal Pemkab Grobogan ya Pak Kadus ya. Seperti di Cengkrong itu kan akhirnya kan BWBS ya membuat tanggul seperti itu harapannya ya. Dulu juga pernah ada BWBS, kemarin juga ada Pak Raya dari BWBS, cuman tidak bisa mengambil semuanya. Yang agak betul. Tapi hari ini itu masih banyak yang parah. Andai kata air kali itu meluap ya banjir semuanya. Contohnya kayak Jumrong Tepono itu juga ada yang gempa. Makanya saya mohon dengan hormat, mudah-mudahan nanti dari kabupaten ketuk hatinya lah untuk bisa menganggarkan itu supaya bisa semuanya bisa aman dan lancar. Kemudian saya tambahi penjelasan kenapa desa tidak bisa menganggarkan maksimal di tanggul, karena tanggul itu adalah asetnya BWBS. Sehingga kalau merawat tanggul itu desa itu tidak bisa menganggarkan langsung untuk perbaikan tanggul, tidak bisa. Ya dengan cara penganggaran jalan usaha tani. Kemudian supaya jalan usaha tani ini bisa dikembangkan ke tanggul, ini dengan cara kolaborasi dengan BBWS. Karena BBWS ini modelnya ya, ini setiap tahun perbaikan tanggul itu ada. Betul. Tapi dari sana itu selain bencana, itu adalah harus kolaborasi, peralatan dari sana, tenaga sana, namun operasional solar keamanan di lapangan itu harus desa, sehingga desa harus pandai-pandai supaya bisa mendampingi kegiatan kayak di Cengkrong itu pembuatan tanggul baru Pak Lurah itu 4 kilo dan operatornya juga dari BBBS, termasuk tenaganya, termasuk bigunya itu dari sana semua. Tapi dari desa. Tapi yang jelas itu BBBS itu ada kepedulian untuk dan itu pun kan harus Pemkab Grobogan lah mengkomunikasikan ke balai kan seperti itu. Jadi sebenarnya Putat itu kalau tidak
karena nabrak regulasi. Ini semua kesulitan pemerintah itu tahu kok. Pak Kadis itu tahu. Iya. Satu contoh ya, ini saluran supaya lancar. Ini harus membongkar saluran di samping jalan Bangjo itu ke utara. Namun desa mau membongkar tidak bisa karena itu asetnya provinsi. Regulasinya lain. Tuh. Jadi desa itu kadang bingung. Tapi kita yang menghuni, kita yang menempati sehingga tahu persis. Iya, dampaknya. Dampaknya seperti apa. Tapi mau menangani itu regulasinya sudah menolak berbeda, karena itu aset provinsi. Saya kira itu bukan pemerintah desa itu iri, ada kesulitan seperti itu, ndak mau nangani, ndak. Ya karena kalau mau ditangani ya dianggarkan ndak bisa karena itu bukan asetnya desa. Itu saya kira itu, dan mohon dukungannya, mudah-mudahan walaupun kendala pemerintahan itu kan tetap ada, tapi kita bisa mengatasi dan kita bisa mengambil solusi. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Ustadi selaku Kepala Desa Putat, Pak Suwarjo selaku Kepala Dusun yang ada di Putat. Semoga berkaitan dengan KDMP bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga bisa merasakan kesejahteraannya, dan untuk infrastruktur tadi sudah banyak disampaikan. Semoga ada solusi baik dari Pemkab Grobogan atau BBS. Amin, amin. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Kepala Desa Putat yang didampingi perangkat, dan kita langsung ke lapangan untuk melihat progres KDMP yang berada di Desa Putat, Kecamatan Purwodadi. Dari Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, saya Imam Suranto selaku reporter, Puji Daryana selaku kameramen melaporkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat bangun desa noto kuto. Salam Jateng Gaya. Terima kasih. Oke. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 60.000 koperasi Desa Merah Putih sudah beroperasi penuh di akhir Desember tahun ini. Program Kopdes Merah Putih telah diluncurkan pemerintah sejak 2025 dengan target 81.000 Kopdes di seluruh Indonesia. Prabowo menyebut, pada Maret-April ini sekitar 25.000 Kopdes ditargetkan akan berfungsi dan jumlahnya terus bertambah hingga mencapai minimal 60.000 unit di akhir tahun. Pemerintah juga memperkuat program ini melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 yang mengarahkan dana desa agar fokus pada pengembangan Kopdes Merah Putih sehingga nantinya koperasi mampu beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan koperasi desa ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi di tingkat desa. Berikut adalah perkiraan rincian anggaran BOQ Kasar untuk pembangunan gerai koperasi tersebut. Pertama, pekerjaan persiapan dan prakonstruksi kurang lebih 5-7%. Bagian ini sering terlupakan, namun krusial untuk legalitas dan kelancaran proyek. Perizinan PBG atau IMB 20 juta rupiah, pembersihan lahan dan pagar proyek 25 juta rupiah. Biaya arsitek dan konsultan pengawas 40 juta rupiah. Mobilisasi alat dan direksi kit 15 juta rupiah. Total estimasi 100 juta rupiah. Kedua, pekerjaan konstruksi fisik sipil dan ME kurang lebih 55-60%. Asumsi luas bangunan sekitar 150-200 meter persegi dengan spesifikasi material menengah ke atas, pekerjaan tanah dan pondasi 120 juta rupiah. Struktur beton bertulang, kolom, dat atau atap 350 juta rupiah. Dinding, kusen, pintu, dan kaca fasad 200 juta rupiah. Lantai dan plafon 130 juta rupiah. Instalasi listrik dan plumbing sanitasi 100 juta rupiah. Pengecatan dan finishing luar 50 juta rupiah. Total estimasi 950 juta rupiah.
Ketiga, interior, fit out and branding kurang lebih 25%. Karena ini adalah gerai, tampilan interior sangat menentukan daya tarik anggota atau pelanggan. Rak display dan gondola 120 juta rupiah. Meja kasir dan area pelayanan 40 juta rupiah. AC air conditioning sentral atau split 60 juta rupiah. Sistem keamanan CCTV dan alarm 30 juta rupiah. Sineje atau papan nama toko neon box 30 juta rupiah. Furniture kantor ruang pengelola 70 juta rupiah. Lighting lampu dekoratif dan display 50 juta rupiah. Total estimasi 400 juta rupiah. Keempat, perangkat teknologi dan operasional awal kurang lebih 5-8%. Sistem pos point of sale dan komputer 60 juta rupiah. Biaya tak terduga kontingensi 5%, 80 juta rupiah. Total estimasi 140 juta rupiah. Rincian penggunaan anggaran kegiatan persiapan dan perizinan, estimasi biaya 100 juta rupiah dengan persentase 6,25%. Kegiatan konstruksi bangunan, estimasi biaya 950 juta rupiah dengan persentase 59,38%. Kegiatan interior dan branding, estimasi biaya 400 juta rupiah dengan persentase 25%. Kegiatan IT dan biaya tak terduga, estimasi biaya 150 juta rupiah dengan persentase 9,37%. Total 1,6 miliar, persentase 100%. Catatan penting, lokasi, harga material dan upah tukang sangat bergantung pada lokasi pembangunan. Misalnya Jakarta versus luar Jawa, luas lahan. Jika lahan sudah tersedia, anggaran ini fokus pada bangunan. Jika harus membeli lahan, maka anggaran ini akan sangat kurang. Skala koperasi, anggaran 1,6 miliar sudah bisa menghasilkan gerai tipe minimarket modern.